Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Anfiaul Baroroh dengan NIM 2019-180-311057. Yang kedua, Mirna Suci Wulansari dengan NIM 2019-180-311056. Yang ketiga, Nurlaili Mahmudah dengan NIM 2019-180-311067. Yang keempat, Rizky Danuswara dengan NIM 2015-180-311002. Dan yang terakhir, Riki Andrianto Nugroho dengan NIM 2017-180-311049. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang review drama tradisional dan juga drama modern. Selamat menyaksikan. Untuk review drama yang pertama yaitu review drama tradisional. Drama tradisional yang akan kami review yaitu Lawak Dagelan Lucu, Seni Ludruk Jawa Timuran karya Budaya Ngeroto. Ludruk ini menceritakan tentang sepasang suami istri di mana mereka sering berantem karena kekurangan perekonomian. Sang istri sering membentak-bentak kepada sang suami karena sang suami memang tidak ingin bekerja dan tidak mau bekerja, dan juga sang suami juga tidak pernah menafkahi sang istri. Mereka membicarakan perihal perekonomian ini di depan rumah mereka. Pada saat itu sang istri berpamitan kepada sang suami untuk membeli gula. Dan tiba-tiba pada saat sang istri sudah pergi membeli gula, datanglah seorang perempuan dengan menghampiri sang suami dengan kondisi sedang hamil. Tak lama kemudian sang istri datang dan kaget saat melihat sang suami sudah bersama seseorang perempuan. Sang perempuan memfitnah sang suami. Ia mengatakan bahwa lelaki tersebut sudah menghamilinya, padahal tidak menghamili, dan sang suami juga tidak terima dengan pernyataan seorang perempuan tersebut. Dan pada akhirnya perempuan tersebut mengakui bahwa lelaki tersebut tidak menghamilinya, akan tetapi ia dihamili oleh lelaki lain. Seperti itu. Dan untuk alur yang digunakan dalam drama tradisional ini yaitu alur maju, dengan menggunakan bahasa yang begitu mudah dipahami dan juga dimengerti oleh para penonton. Karena memang bahasa Jawa yang digunakan itu bahasa Jawa sehari-hari. Jadi untuk para orang Jawa itu bukan susah, tapi mudah. Jika mereka menonton video ini tuh mereka akan mudah memahami bahasa yang digunakan pemain. Dan untuk pencahayaannya, mereka sudah bagus dalam mengatur pencahayaannya. Karena pencahayaan yang digunakan itu tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Jadi para penonton bisa dengan teliti melihat ekspresi dan juga mimik wajah pemeran. Dan yang terakhir, untuk kostum yang digunakan sudah sesuai dengan peran dan juga peristiwa yang digunakan dalam drama tradisional itu. Karena memang peristiwa yang digunakan dalam drama tradisional ini seperti kehidupan pada zaman dahulu. Jadi pemain itu menggunakan kostum dengan kostum kebaya dan bawahannya itu pakai jarik, dan juga ada sanggul untuk yang perempuan. Dan untuk yang laki-laki mereka memakai baju seadanya
seperti orang zaman dahulu. Mereka itu memakai baju itu seadanya karena memang baju pada zaman dahulu itu tuh tak sebagus zaman sekarang. Dan untuk para lelaki juga saat memainkan peran tersebut tidak lupa memakai sarung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dekorasi panggung. Dekorasi panggung yang dipakai ialah menggunakan latar atau background, yaitu yang mungkin dimana itu berbahan dasar kain atau bisa jadi seperti kayu atau bahan keras lainnya, yang dimana dilukis menyerupai sebuah rumah yang ada jendelanya. Dan selanjutnya yaitu properti yang digunakan ialah 3 kursi plastik dan juga 1 meja kayu. Dan pada seorang tokoh laki-laki ia menggunakan sarung yang dimana ia menggunakannya seperti diselempangkan seperti dari sini ke bawah, dan juga ia menggunakan 1 blangkon yang dipakai di kepala. Dan yang terakhir ialah musik pengiring. Musik pengiring yang digunakan ialah menggunakan ketukan gendang dan juga peluit, dan seorang laki-laki mengumpamakan sebuah truk yang lewat di depan rumahnya. Serta menurut saya pada bagian yang mungkin kurang bisa terdengar dengan jelas, itu ada juga menggunakan iringan musik yang antara instrumen dan juga gamelan. Selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai sifat penongkolan dan amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang pertama, suami bapak. Sifat keras kepala dan tidak bertanggung jawab. Sifat keras kepala ditunjukkan pada adegan awal di mana ketika ia disindir oleh sang istri karena tidak bekerja, sang suami justru membalasnya dengan dialog yang ketus. Yang kedua, sifat tidak bertanggung jawab sang suami ditunjukkan di banyak adegan pada drama ini. Salah satunya pada adegan ketika sang istri ingin meminta uang untuk membeli gula. Justru sang suami dengan lantang menjawab agar sang istri meminta uang kepada ayahnya saja. Lalu juga pada adegan di mana sang suami diketahui menghamili wanita lain. Lakon kedua adalah istri atau mak. Sifat tegas dan murah hati. Sifat yang pertama, tegas ditunjukkan pada awal adegan di mana ia berani untuk menyindir sang suami yang kurang bertanggung jawab untuk menafkainya. Yang kedua, sifat murah hati ditunjukkan ketika ia ingin menolong wanita yang sedang hamil dan sedang melarikan diri dari rumah. Ketiga adalah sunaro, sifat pembohong. Sifat pembohong ditunjukkan ketika ia berbohong karena telah dihamili oleh lakon pria utama. Amanat yang terkandung dalam drama ini adalah untuk bertanggung jawab dalam setiap hubungan rumah tangga. Suami yang harus bertanggung jawab terkait nafkah dan sang istri yang harus bertanggung jawab menjaga diri dan hati untuk suami. Lalu dalam keadaan apapun kondisi keluarga menolong adalah hal wajib untuk sesama manusia. Baik, selanjutnya kami akan mereview drama modern yang berjudul Janji Senja karya Taufan Elisa Putra. Drama tersebut dimainkan oleh mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Naskah drama tersebut mengangkat tema tentang sebuah harapan keluarga yang harmonis, seperti harapan atau impian keluarga pada umumnya. Pada drama tersebut diceritakan bahwa ada seorang ibu dan seorang anak perempuan yang tinggal di sebuah desa. Di waktu senja, sang ibu sehari-harinya selalu merenung, meratapi, dan
duduk di depan teras depan rumahnya. Sang anak pun merasa kasihan karena memang ibunya selalu merasa kesepian karena ditinggal ayahnya. Jadi anaknya mencoba mengingatkan untuk melupakan sang ayah tersebut karena memang sudah lama mereka berdua ditinggalkan oleh sosok suami atau sosok ayah. Tak lupa dari masih usia belia, sang anak selalu diceritakan oleh ibunya bahwa ayahnya tersebut memang orang baik dan bertanggung jawab, dan ibunya juga menggambarkan segala sifat dan bentuk fisik dari ayahnya. Tetapi anaknya selalu meragukan dan mulai kehilangan kepercayaan karena memang dari kecil sang anak tersebut tidak pernah bertemu dengan sosok ayahnya itu yang selalu diceritakan oleh ibunya. Pada suatu hari sang anak pun sudah tumbuh dewasa dan ia bekerja di salah satu kantor yang berada di kota. Karena alasan jauh dari tempat kerja, sang anak mempunyai inisiatif untuk tinggal di kota. Dan ia tak lupa untuk mengajak ibunya tinggal bersamanya, ya karena memang mereka hanya tinggal berdua. Tetapi sang ibu menolak karena sang ibu lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah yang berada di desa dan tetap menanti ayahnya pada waktu senja. Sang anak pun tidak berani untuk memaksa orang tuanya. Jadi sang anak tetap teguh untuk tinggal di kota karena memang lebih dekat dengan tempat kerjanya. Lalu di kemudian hari ternyata anaknya sudah menemukan dambatan hatinya, dan sang anak mempunyai inisiatif datang ke desa ibunya dan meminta restu untuk menikah bersama orang yang dicintainya itu. Tetapi sang ibu menjawab bahwa sang ibu tidak mungkin tidak merestui apabila memang mereka berdua saling mencintai dan pastinya bahagia di kedepannya. Dan sang ibu berpesan bahwa setelah ibu merestui hubungan kalian dan pastinya supaya pernikahan kalian lancar, kalian juga harus meminta restu kepada ayah dari anak tersebut. Sang ibu meminta sang anak untuk tetap tinggal karena memang untuk meminta restu pada ayahnya ia harus menunggu dulu. Tetapi hari ke hari sang anak mulai tidak percaya dan mulai marah karena sang ayah tak datang, dan pastinya
dia beranggapan bahwa sang ayah sudah tidak peduli lagi dengan dia dan ibunya. Karena kejadian itu, ibu dan anak saling bertengkar karena memang ibunya juga masih mengharapkan suaminya itu datang, dan apalagi sang anak pun mulai ragu apakah ayahnya masih ingat atau masih sayang kepada anaknya tersebut. Lalu saya akan membahas tentang bahasa. Untuk bahasa yang digunakan pada pementasan drama maupun naskah drama, menggunakan bahasa sehari-hari tentunya mudah untuk diterima oleh penonton atau pembaca. Lalu untuk kostum yang digunakan pada pementasan drama tersebut sesuai dengan peran yang ada dalam naskah, yaitu peran seorang ibu rumah tangga dan sang anak. Dan tentunya kostumnya tidak berlebihan karena memang ceritanya yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Lalu untuk kata riasnya juga sesuai dengan peran dan menurut saya mendukung peran tersebut dalam pementasan. Lalu saya akan membahas mengenai tata panggung. Menurut saya tata panggungnya sudah proporsional dan tidak ada tumpang tindih atau tidak ada yang tidak seimbang. Semuanya sudah pas dan properti yang digunakan juga sudah mendukung dalam kelancaran pementasan drama tersebut. Terus untuk propertinya menggunakan 2 pot tanaman, ditambah lagi daun kering untuk menambah suasana keadaan bahwa sedang berada di latar depan rumah. Lalu ditambah lagi ada sebuah sapu, dan pastinya ditambah dengan 1 kursi rotan untuk menambah keaslian atau supaya lebih mendukung cerita tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Riki. Baik, di sini saya akan mereview musik pengiring dari Teater Janji Senja. Musik pengiringnya sudah bagus dan berhasil menciptakan suasana cerita yang dibawakan oleh pemain. Namun, dalam setiap babak musik pengiringnya terlalu lama sehingga membuat penonton sedikit jenuh. Selanjutnya ada sifat tokoh. Yang pertama, ibu. Ibu memiliki sifat yang setia, dan bukti itu ibu berkata, "Kau berjanji akan datang saat senja, dan aku yakin kau akan datang. Aku yakin kau tak akan melupakan cinta kita, melupakanku dan buah hati kita. Aku akan menunggumu sampai senja terakhir hidupku." Yang kedua adalah anak. Anak memiliki sifat yang keras kepala. Anak berkata, "Mengapa ibu harus menunggu seperti ini? Menunggu seseorang yang tak jelas dan tak pasti kapan ia akan kembali. Dia sudah lupa dengan kita, dan kupikir ia memang sudah lupa dengan kita.
Coba ibu pikirkan sedari dulu waktu aku masih dalam kandungan hingga kini aku dewasa. Sudah bertahun-tahun lamanya ia tak pernah kembali ke rumah ini. Bahkan aku sendiri tak mau tahu wajahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan amanat yang terkandung. Amanatnya adalah menunggu boleh, akan tetapi menunggu sesuatu yang tidak pasti hanya membuang waktu saja. Lakukanlah kegiatan yang bermanfaat sebagai pengganti penantiannya. Terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.